Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan nama saya Reva Andini Busra, NPM 754243001 dari program studi D4 Logistik Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian berjudul Analisis faktor-faktor penyebab overtime karyawan dan dampaknya terhadap produktivitas kerja dengan studi kasus di PT Sajira Mahardika Ekspedisi. Masuk masuk ke slide 2, yaitu latar belakang. Sektor logistik dan ekspedisi beroperasi dengan identitas tinggi. PT Sajira menghadapi fluktuasi volume pengiriman yang sulit diprediksi, sehingga lembur terjadi hampir setiap minggu, terutama di divisi operasional. Padahal aturan ini membatasi lembur maksimal 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sayangnya belum ada kajian sistematis tentang akibat faktor lembur ini dan dampaknya terhadap produktivitas penelitian. SOCA 2025 bahkan menunjukkan overtime berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Dari sinilah muncul urgensi penelitian ini. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu identifikasi dan rumusan masalah. Ada 4 masalah yang saya identifikasi: tingginya frekuensi lembur berulang, faktor penyebabnya yang belum teridentifikasi mendalam, indikasi penurunan produktivitas akibat kelelahan, dan belum adanya evaluasi internal soal hubungan overtime produktivitas. Dari sinilah saya merumuskan 3 pernyataan penelitian ini. Yang pertama, apa faktor penyebab overtime karyawan di PT Saijira? Yang kedua, bagaimana dampak overtime terhadap produktivitas kerja? Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat menekan overtime tanpa mengorbankan produktivitas? Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan, manfaat, dan batasan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab overtime, menganalisis dampaknya terhadap produktivitas, fisik, psikologis, kualitas kerja, dan merumuskan rekomendasi strategi mengelolanya lembur. Manfaat mencakup sisi teoritis, memperkaya literatur MSDM logistik, perusahaan bahan evaluasi kebijakan lembur, karyawan ruangan suara pengalaman kerja, dan akademisi referensi penelitian sejenis. Penelitian ini dibatasi pada divisi dengan lembur tertinggi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tidak digeneralisasikan secara statistik dengan informan supervisor, staf operasional, dan staf HRD. Dianalisis dengan model Mass dan Huberman. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kajian pustaka. 3 konsep utama mendasari penelitian ini: logistik dan manajemen operasional. Bila perancangan kapasitas tidak matang, tekanan kerja berlebih memicu overtime. Konsep overtime menurut KIP 102 garis miring MIN garis miring V1 2004, lembur terjadi bila jam kerja melebihi 7-8 jam kerja per hari. Disebabkan kekurangan SDM, menjadwalkan tidak fleksibel, lonjakan permintaan ke kendala teknisi, konsep produktivitas kerja. Rasio output terhadap input dipengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan motivasi. Penurunan sering baru terlihat lewat peningkatan kesalahan kecil. Masuk ke slide berikutnya adalah kajian artikel ilmiah terdahulu. Di slide ini berisi 5 penelitian terdahulu menjadi pembanding SELCA 2025, menentukan overtime berpengaruh signifikasi pada perusahaan perkebunan Ariadi 2025, menemukan overwork perlu mediasi kompensasi yang adil. Nelson 2023 menemukan kebijakan jam kerja standar meningkat kesejahteraan di sektor manufaktur.
Mafwah 2021 menemukan lembur berpengaruh signifikasi di perusahaan jasa Sari 2020 menemukan jam lembur menurunkan produktivitas di proyek konstruksi. Pola konsisten overtime berhubungan dengan produktivitas di berbagai sektor dan penelitian ini melihatnya secara khusus di sektor logistik. Masuk ke slide selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka pemikiran disusun dalam 4 tahap. Yang pertama, input. Di dalam input ini, volume kerja tinggi, kapasitas SDM tidak seimbang, Tidak seimbang. Yang kedua, proses. Di dalam proses ini, identifikasi faktor overtime melalui wawancara dan observasi. Output. Di dalam output ini adalah gambaran dampak terhadap dimensi fisik, psikologi, serta kualitas kerja. Dan yang terakhir adalah outcome. Di dalam outcome ini berisi tentang rekomendasi kebijakan berupa perbaikan penjadwalan peningkatan produktivitas. Masuk ke slide selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menelitikan fenomena overtime secara mendalam tanpa dimaksud generalisasi statistik. Alur desain identifikasi masalah dari Project 2 yang saya lakukan, penyusun kajian pustaka, penentuan informan, workshop sampling, pengumpulan data, wawancara observasi, dan dokumentasi. Analisis MELS yang analisis data atau MELS dan human, lalu terregulasi dan penarikan kesimpulan. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu variabel penelitian dan informan. Variabel di slide ini ada yang berisi tentang variabel independen. Dalam variabel independen ini, di dalamnya ada faktor penyebab overtime, beban kerja, penjadwalan, permintaan pelanggan, kendala teknis, kebijakan manajemen. Var- di ada pula di dalam variabel dependen itu di dalam variabel dependen adanya produktivitas kerja, kualitas, kuantitas, output, ketetapan waktu, motivasi, kondisi fisik, psikologis. Informan di dalam lewat pervasive sampling, supervisor atau kepala divisi operasional, informan kunci pengambilan keputusan, staf operasional gudang atau ekspedisi, pengalaman langsung di lapangan, dan staf HRD, data rekapitulasi lembur dan kebijakan. Masuk ke slide terakhir ini adalah pengumpulan data dan rancangan analisis. Di dalam pengumpulan data dan rancangan analisis ini, di dalamnya berupa data yang dikumpulkan lewat 3 teknik. Yang 3 teknik ini berisi wawancara mendalam, semi terstruktur observasi langsung melalui file notes, dan studi dokumentasi berupa data sekunder seperti rekap jam lembur dan SOP. Dan dan analisis data menggunakan model MELS dan Hubermans, rekopilasi data, penyajian data naratif, tabel matriks atau tema, dan penarikan kesimpulan melalui trivialitas sumber, teknik, dan waktu. Di untuk Untuk analisis data, saya menggunakan model Machine Human dengan 3 tahap reedukasi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data, dan bentuk hierarkis, tabel, dan matriks kategori berdasarkan
berdasarkan tema dan penarikan kesimpulan melalui regulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memvalidasi temuan ini. Mungkin sampai di sini, PPT dari proposal penelitian saya. Demikian penutup, demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai analisis faktor-faktor penyebab overtime karyawan dan dampaknya terhadap prod produktivitas kerja di PT Sajira Mahardika Ekspedisi. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akar penyebab lembur di sektor logistik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan kerja yang lebih baik ke depannya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Apabila ada pertanyaan terkait proposal penelitian saya ini tentang analisis faktor-faktor yang penyebab overtime karyawan dan dampaknya terhadap produktivitas kerja, saya persilahkan apabila ada pertanyaan, masukan, atau saran untuk penelitian saya ini bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Mohon maaf atas ada kesalahan, dan di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.